wabarakatuh. Saya Desi Dwi Puspitasari dengan rekan saya Mutia Fadila. Tema podcast kita kali ini adalah pentingnya kualitas tidur pada ibu hamil. Tidurnya Bumil Happy. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Santai bareng Bidan. Tempat kita ngobrol santai seputar kesehatan ibu dan anak dengan bahasa yang santai tetapi tetap berbobot ya. Pernah nggak sih teman-teman semuanya ngedengar ibu hamil bilang bukannya semakin besar usia kandungannya semakin susah ya buat tidur. Ternyata itu bukan cuma perasaan loh teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengapa sih pentingnya kualitas tidur pada ibu hamil. Kali ini kita udah kedatangan narasumber keren kita yang hebat dan cantik-cantik, yaitu Bidan Dimas dan Bidan Yenira. Halo Bidan. Hai. Sebelum mulai mungkin boleh ya menyapa dulu teman-teman yang sedang lagi dengerin podcast hari ini. Halo semuanya. Halo teman-teman. Nah, senang sekali bisa berbagi informasi di sini. Jadi teman-teman, tidur itu bukan sekedar istirahat saja ya teman-teman. Saat ibu hamil itu tidur, tubuh sedang memperbaiki sel, mengatur hormon, dan mendukung pertumbuhan janin. Jadi, kualitas tidur sama pentingnya dengan makan makanan yang bergizi. Bagaimana kalau ibu hamil sering kurang tidur? Nah, jadi kalau ibu hamil sering kurang tidur, maka tubuh jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, bahkan bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi selama kehamilan. Wah, ternyata efeknya nggak main-main ya Ibu. Betul sekali Kak Desi. Nah, kenapa sih Bu? Kok banyak sekali nih ibu-ibu hamil yang di luar sana yang sedang hamil trimester akhirnya atau trimester 3 itu sering merasa sulit tidur Ibu. Nah, kira-kira itu apa sih Bu penyebabnya? Pertanyaan bagus nih Kak Desi, benar banget. Jadi ibu hamil pada trimester akhir ini rentan banget nih ngalamin yang namanya gangguan tidur. Mungkin penyebabnya itu ada banyak ya Kak Desi, kayak perubahan hormon, terutama hormon progesteron. Lalu itu yang membuat pola tidur ibu itu bisa berubah. Nah, terus bertambahnya usia kehamilan ibu, perut ibu kan kemungkinan akan berubah kan, semakin membesar. Nah, hal ini membuat ibu ini sulit banget mencari posisi tidur. Nah, bisa aja ibu itu tidur menghadap ke kiri atau ke kanan. Nah, itu bisa membantu ibu untuk tidak mengalami gangguan tidur atau sulit tidur itu. Nah, penyebab lainnya apa sih Kak Desi? Kayak sering buang air kecil di malam hari, terus ada nyeri punggung ataupun ngerasain kram kaki. Nah, ini nih gampang banget cemas atau menghadapi persalinan ini juga bisa banget untuk membuat ibu ini jadi sulit untuk tidur. Jadi cukup umum banget ya kenapa ibu hamil trimester akhir ini sering ngalamin yang namanya gangguan tidur. Tapi perlu banget diatasi agar tidak terjadi hal yang berkepanjangan. Nah, kalau begitu pasti banyak yang banget penasaran. Apa sih tips sederhana supaya ibu hamil bisa tidur lebih nyenyak tanpa harus minum obat? Oke, mungkin ada beberapa cara yang mudah untuk dilakukan ya. Yang pertama itu usahakan jika tidur dan bangun pada jam yang sama di setiap harinya. Dan yang kedua, tidur dengan posisi miring ke arah kiri karena posisi ini membantu aliran darah ke plasenta menjadi lebih optimal. Dan yang ketiga, gunakan bantal tambahan di bawah perut atau di antara lutut agar tubuh bisa menjadi lebih nyaman. Dan yang keempat, hindari minum kopi, minum teh, atau minuman yang berkafein menjelang tidur. Dan yang tidak kalah pentingnya ini teman-teman, kurangi bermain HP sebelum tidur karena layar HP bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kita untuk mengantuk. Wah, ternyata kalau kita scroll TikTok sampai tengah malam itu kurang disarankan ya Ibu ya, apalagi khususnya pada ibu hamil. Bantu jawab ya Kak Desi. Sebenarnya scroll sosmed itu nggak apa-apa banget, kayak scroll TikTok, kayak scroll IG, nonton YouTube. Kan Gen Z sekarang juga banyak banget nih yang suka nonton drakor sampai begadang, apalagi untuk ibu-ibu Gen Z. Sebenarnya itu nggak apa-apa banget, tapi disarankan untuk nggak mengganggu waktu tidur ibunya di malam hari. Kalau misalnya nih ibu ngantuk, ibu bisa ngelakuin kayak relaksasi, terus kayak dengar lagu yang menenangin, dengerin murotal untuk yang muslim, itu bisa banget. Terus
gangguan tidur ini kalau misalnya udah sangat berat sampai insomnia berkepanjangan atau sampai mengganggu aktivitas ibu sehari-hari, itu bisa banget ibu konsultasikan kepada bidan ataupun dokter ataupun ke tenaga kesehatan yang profesional untuk dapat penanganan yang lebih tepat. Nah, sekarang kita masuk sesi Q&A ya teman-teman. Pertanyaan dari username Fania LK, katanya ibu hamil harus tidur sampai 10 jam atau bahkan 12 jam setiap hari. Benar nggak sih Bu Bidan? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Sebenarnya itu hanya mitos ya teman-teman. Yang paling penting bukan durasi yang terlalu lama teman-teman semuanya, melainkan kualitas tidurnya. Rata-rata ibu hamil itu membutuhkan sekitar 7-9 jam tidur pada malam hari. Kalau masih merasa lelah, bisa ditambah tidur selama kurang lebih 20-30 menit. Jadi, tidur yang cukup dan berkualitas itu jauh lebih penting daripada tidur terlalu lama. Kita lanjut nih Q&A yang kedua. Pertanyaannya itu, Ibu, kalau ibu hamil sering terbangun nih karena ingin buang air kecil, khususnya itu pada malam hari, pada ibu hamil trimester 3, apakah itu hal yang normal Ibu atau justru hal yang berbahaya? Untuk itu tuh normal banget ya Kak Desi untuk trimester akhir, karena rahim yang semakin besar itu akan menekan kandung kemih. Nah, hal itu akan menyebabkan ibu sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Nah, supaya tidur ibu itu nggak terganggu, ibu tuh bisa mengurangi minum yang terlalu banyak 1 atau sampai 2 jam sebelum tidur, supaya ibu tidak mengalami sulit tidur karena buang air kecil tersebut. Nah, lalu untuk supaya tidak terdehidrasi, ibu tetap harus memenuhi cairan ibu di siang hari agar tidak terhindar dari dehidrasi tersebut. Mana Kak Desi? Wah, ternyata banyak banget ya fakta menarik yang kita ketahui hari ini. Jadi kualitas tidur ibu hamil bukan hanya soal rasa nyaman, tapi juga berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin. Semoga tips dan jawaban Bidan Yenira dan Bidan Dimas membantu para ibu hamil dan keluarga yang sedang mendampingi kehamilan. Betul banget ya teman-teman. Buat semua ibu hamil yang sedang mendengarkan podcast kita, jangan takut jika kalian sesekali mengalami sulit tidur. Yang penting kita sudah mengetahui apa sih penyebab dari sulit tidur dan sudah mencoba untuk menerapkan sulit tidur dengan pola yang lebih sehat. Nah, yang terpenting adalah jika kalian mengalami sulit tidur dengan yang lebih tidak wajar, bisa dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan ya teman-teman semuanya. Benar banget. Terima kasih banyak kepada Bidan Yenira dan Bidan Dimas atas ilmu yang telah diberikan. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, Dan ibu ingat, dan berpikir ibu tidur nyenyak, bayi tak sehat. Terima kasih.